jelas terdengar Bapak Ibu? Jelas, Ya, Pak. ya, jelas, Oke, jelas. terima kasih. Jelas. Jelas, Pak. Berhubung waktu sudah tidak lama lagi malam, jadi mungkin saya tidak akan lama-lama lagi ya. Jadi kita akan mulai. Selamat sore anak-anak. Sore, Pak. Sore. Sore, Pak. Apa kabarnya? Sore, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak Baik, Guru. sehat. Alhamdulillah, Pak. Bapak harap kondisi kita baik-baik saja ya pada sore hari ini meskipun banyak kegiatan yang telah dilalui. Kali ini sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, Bapak mau kita awali dengan doa dan Bapak ingin ketua kelas Pak Oki, Adik Oki untuk Ya, siap. memimpin doa. Silakan Adik Oki. Baik. Teman-teman semua, sebelum kita mulai mengikuti pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu meminta kemudahan kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing dengan suara yang pelan dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Adik Oki sudah membawa kita dalam doa. Oke. Bapak mau tanya, apakah sore hari ini semua sudah hadir? Kayaknya hadir, Pak. Hadir semua, Ketua Pak. kelas bagaimana? Sudah hadir semuanya? Oke, Bapak tidak mau mengabsensi satu-satu. Yang penting ketua kelas sudah mengisi absensi detail ya. Jadi kita lanjut saja di materi kita hari ini. Jadi materi minggu lalu masih ingat tentang kegawat daruratan dengan trauma? Masih ingat? Apa itu fraktur ya? Ya, Pak. Oke, ya bagus. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi yang lalu. Tapi sebelumnya Bapak akan menampilkan pembelajaran kita yang akan kita capai pada sore hari ini. Bapak akan menampilkan slide ya. Sudah tampil, Oki, Adik Oki tampil? Belum, masih belum. Slide-nya? Belum, Pak. Masih belum, Pak. Belum ya. Sebentar. Bentar ya. Kayaknya ada masalah di jaringan ini, agak berat maksudnya. Di materi yang lalu kita mengenal fraktur itu sebagai patah tulang ya. Iya, Pak. Oke. Sebentar, Bapak akan menampilkan slide yang akan ditampilkan. Apakah sudah kelihatan? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Sebentar ya. Mohon sabar ya.
Kayaknya ada masalah ini dengan komputernya Bapak. Oke. Sudah ambil? Belum ada, Pak. Masih belum? Belum ya. Ada materi yang sudah Bapak bagikan di dalam grup, mohon dibaca ya. Jadi fraktur itu adalah terputusnya kontinuitas tulang. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Jadi sebelum kita lanjut, Bapak akan menyampaikan kompetensi yang akan kita capai ya. Yang pertama itu kita mendokumentasikan pemeriksaan kegawat daruratan trauma dengan fraktur, dan untuk ranah C4-nya kita menangani kegawat daruratan dengan trauma. Sedangkan tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat setelah melihat PowerPoint yang Bapak bagikan ini, dapat atau mampu menganalisa apa yang terjadi pada kegawat daruratan itu. Kemudian adik-adik mampu menganalisis materi tentang kegawat daruratan, dan yang terakhir dapat melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital yang terjadi pada penderita dengan fraktur ya. Kemudian adapun penilaian yang akan Bapak lakukan, yang pertama itu ranah pengetahuan, kemudian ranah keterampilan dan ranah sikap ya. Sedangkan pengetahuan itu diambil dari penguasaan materi, kemudian keterampilan itu diambil dari tindakan yang akan kita lakukan, sedangkan sikap itu keaktifan kita dalam proses pembelajaran ini ya. Kemudian model pembelajaran yang Bapak akan gunakan sore ini menggunakan problem based learning dengan pendekatan STEAM. Kemudian metodenya menggunakan diskusi, tanya jawab, dan ada simulasi digital ya. Kemudian kita masuk pada kegiatan, pada pembelajaran inti. Adik-adik boleh memperhatikan gambar yang Bapak tampilkan di sini. Apa yang Bapak adik-adik lihat di dalam tampilan ini? Patah tulang, Pak Guru. Patah pada kakinya, Pak. Bagus. Bagus Ibu Adik Rasma sama Adik Romel ya. Itu patah tulang ya, kakinya terlipat ya, bukan pada sendinya. Yang satunya lagi seorang anak ya yang terbaring di rumah sakit dan terpasang bidai ya pada kakinya. Sedangkan yang satu masih sementara atau setelah kejadian. Oke. Nah, kita akan masuk ke definisinya. Jadi
Sebelum masuk ke definisi ini, Bapak akan mempresentasikan sebuah video pembelajaran. Jadi tentang apa sebenarnya fraktur itu sendiri. Sudah muncul tampilannya? Belum ya? Belum, Pak. Oke, sabar sebentar. Belum, Pak. Sebentar ya. Ini adalah video yang mudah-mudahan adik-adik bisa mengerti. Sudah tampil? Belum? Belum, Pak. Fotonya Bapak yang tampil, Pak. Sebentar ya. Ya, komputernya sedikit menjadi bermasalah. Tidak apa-apa, Tapi Pak. oke, sebentar ya. Ya, Besok saja. oh my god. Ayo bareng kita, Pak. Nah, bisa dilihat ya? Pak, tidak terlihat Belum sama juga ya, sekali. belum masuk ya videonya ya. Oke, Belum ada, Pak. kita lanjut. Ya. Ya. Mungkin saya ini lagi mengalami masalah teknis ya. Ada beberapa yang tidak bisa masuk ke dalam, mungkin gangguan pada laptop. Oke, kita lanjut saja. Sebentar ya. Oke. Iya, Pak. Materinya bisa kami baca dari modul yang Bapak bagikan. Oke, sudah dibaca ya? Oke, jadi Bapak tuntun saja ya dari sini bahwa mohon maaf sekali video pembelajarannya tidak bisa dilihat bersama. Jadi di sini ada tentang definisi fraktur ya. Nah, fraktur itu sendiri pengertiannya adalah terputusnya kontinuitas tulang ditentukan dari jenis dan luasnya. Sedangkan patah tulang atau fraktur itu sendiri, oh ya, ini sudah masuk ya? Sudah masuk ya? Bisa dibaca ya? Ya sudah Pak Guru. Bisa Pak Guru. Sudah, Pak. Oke, Sudah Ada, Pak. oke, Sudah. kita lanjut saja ya. Alhamdulillah, Pak. Oke. Terima kasih. Oke, fraktur itu adalah terputusnya kontinuitas tulang dan ditentukan oleh
ditentukan sesuai dengan jenis dan luasnya. Ya. Kemudian tanda dan gejala dari fraktur itu sendiri ada 4 ciri khas yang paling penting. Yang pertama itu deformasi atau perubahan bentuk. Kemudian adanya nyeri. Kemudian adanya odem. Dan yang keempat adanya krepitasi. Deformasi itu perubahan bentuk yang mencolok. Misalkan terjadi pada tulang yang sifatnya tulang panjang ya. Kemudian yang krepitasi itu bunyi tambahan seperti kita meremas kerupuk ya. Oke. Kemudian ini klasifikasi fraktur. Jadi fraktur dibagi menjadi 3. Yang pertama itu fraktur terbuka, yang kedua fraktur tertutup, dan yang ketiga menurut kekomplitannya, komplit atau tidak komplitnya fraktur itu sendiri. Ya. Kemudian jenis-jenisnya ada beberapa. Ada yang buckle atau torus fraktur, sedangkan ada juga yang masuk pada green stick fraktur ya. Sedangkan etiologi fraktur itu sendiri atau etiologi patah tulang itu sendiri dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama, fraktur yang disebabkan oleh cedera, baik cedera secara langsung dan secara tidak langsung. Kemudian fraktur yang diakibatkan oleh stres berulang, dan yang ketiga itu kelainan tulang yang abnormal. Sampai di sini sudah ada yang mau bertanya tentang Izin fraktur? bertanya, Pak. Oke, silakan Adik Rasma. Yang saya mau tanyakan, Pak, apa bisa dijelaskan itu tonus fraktur itu yang bagaimana, Pak? Yang torus fraktur. Torus fraktur ya. Iya. Oke. Torus fraktur itu sendiri dia masuk pada patahan yang dekat dengan area sendi ya. Jadi apabila terjadi lipatan dari satu korteks dengan kompresi tulang spongiosa di bawahnya. Misalkan pada area pergelangan tangan atau area pergelangan kaki yang ada spongiosanya ya. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, yang dimaksud dengan deformitas tadi itu pada pergeseran fragmen, misalkan memendeknya salah satu bagian tungkai, contoh yang berada di gambar ini, menjadi pendek salah satu kakinya ya, itu terjadi pergeseran pada fragmen tulang. Kemudian penata laksanaan fraktur. Nah, apa yang kita lakukan ketika terjadi patah tulang? Yang pertama itu rekognisi, yaitu menyangkut diagnosa fraktur pada tempat kejadian dan kemudian di rumah sakit ya. Kemudian reduksi, yaitu usaha serta tindakan memanipulasi fragmen tulang yang patah sedapat mungkin untuk kembali seperti letak semula. Yang ketiga, retensi, yaitu aturan umum dalam pemasangan gips. Dan yang keempat, rehabilitasi. Nah, di sini ada beberapa contoh. Ini pada penata laksanaan fraktur dengan pemasangan traksi. Kemudian ada juga penata laksanaan fraktur dengan pemasangan gips. Nah, dari gambar-gambar di atas yang telah adik-adik lihat, kira-kira pertanyaannya
adik-adik pernah melihat pasien dengan fraktur? Pernah Pak Guru. Pernah, Pak. Pernah ya? Nah, Oh, jadi sudah pernah melihat ya? iya Kalau pernah, so Pak. pernah melihat, Pernah, kira itu Pak. ada di mana itu? Melihat di mana itu? Adik-adik. Di jalan Sama Pak Guru. saudara sendiri, Pak. Kecelakaan Oh. saudara sendiri. Oh, kecelakaan saudara sendiri. Oh iya, bagus ya. Jadi sudah pernah melihat dan mengetahui apa itu sebenarnya fraktur atau patah tulang ya. Nah, dari penjelasan dari Pak Guru Tas, kita akan melakukan diskusi. Jadi akan dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 dipimpin oleh Adik Romel dan kelompok 2 dipimpin oleh Adik Darmawati ya. Nah, kita akan membahas diskusi ini tentang yang pertama, apakah penyebab fraktur itu? Yang kedua, tanda dan gejala dari fraktur itu. Jadi Bapak beri waktu 5 menit untuk menyelesaikannya. Setelahnya dari kelompok akan mempresentasikannya. Silakan ya. Bapak kasih waktu 5 menit. Sudah ada yang selesai? Sudah, Pak. Sudah Pak Guru. Oke, silakan Adik Romel untuk mempresentasikan Ya, hasil betul. diskusinya. Jadi Pak Guru, menurut kelompok kami, jadi penyebab fraktur itu ada 3 Pak Guru. Ada fraktur cedera, Ya, silakan. kemudian ada fraktur kelelahan Pak Guru, Ya. kemudian ada fraktur karena kelainan pada tulang Pak Guru. Kemudian Bagus. tanda dan gejalanya itu ada nyeri, yaitu kesakitan yang terjadi terus menerus. Oke. Kemudian Oke. akan bertambah sampai pada fragmen tulang yang dimobilisasi Pak Guru. Kemudian adanya pergeseran pada tulang patah atau fraktur Pak Guru. Demikian diskusi. Terima kasih. Oke, terima kasih Adik Romel sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Kita beri aplaus kepada kelompok sudah melakukan presentasi dengan baik ya. Oke, silakan Ibu Adik Dharma untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Iya, Pak. Nah, fraktur itu penyebab fraktur ada 3, Pak. Ada karena cedera, karena ada karena stres berulang, dan ada karena kelainan tulang yang abnormal, Pak. Nah, tandanya biasanya ada nyeri atau sakit pada daerah yang patah atau yang fraktur. Yang kedua ada pergeseran tulang. Nah, itu mungkin Pak hasil dari diskusi kelompok kami. Oke, terima kasih Adik Dharma ya sudah mempresentasikan hasil diskusi dengan baik. Kita beri aplaus juga buat kelompok 2 ya. Oke, jadi hasil diskusi tadi apakah penyebab fraktur itu yang kemudian disertai dengan tanda dan gejala ya. Jadi ada 3 penyebab fraktur dan kemudian ada 4 gejala yang menyolok pada fraktur itu sendiri. Oke, jadi kita lanjut. Selanjutnya ada
penilaian, ada tugas yang nantinya Bapak Guru akan berikan di dalam classroom ya, dalam Google Classroom. Kemudian adik-adik bisa mengaksesnya dalam. Ada beberapa pertanyaan dan tugas-tugas yang Bapak Guru sudah cantumkan di dalam, nantinya dikerjakan secara mandiri ya. Saya kerjakan secara Ya, mandiri, Pak. kemudian mengirimnya kembali ke dalam, ada format yang di dalamnya ya. Jadi setelah pembelajaran ini, Pak Guru ingin mengambil kesimpulan dari pembelajaran sore hari ini. Apakah anak-anak atau adik-adik sekalian sudah mengerti tentang fraktur ini dan penyebabnya serta penanganannya? Jadi silakan anak-anak untuk memberikan kesimpulan. Saya, Pak. Oke, silakan. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari pertemuan kali ini adalah definisi fraktur, yaitu terputusnya kontinuitas jaringan. Kemudian adapun penyebab atau etiologi fraktur itu terdiri dari fraktur yang disebabkan karena cedera, fraktur yang disebabkan karena stres, dan fraktur yang disebabkan karena kelainan tulang. Kemudian untuk penata laksanaannya ada rekognisi, ada reduksi, ada retensi, dan ada rehabilitasi. Dan untuk tanda gejalanya ada deformasi atau perubahan bentuk, ada nyeri, dan ada odem. Sekian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Adik Mawati sudah memberikan kesimpulan di pembelajaran sore hari ini tentang fraktur. Ada lagi yang lain? Adik Oki mungkin mau memberikan kesimpulannya. Silakan. Sama Pak. Oke, terima kasih. Ya, jadi kesimpulannya fraktur itu adalah silakan, ada Adik Mira mau menambahkan mungkin? Kayaknya sama Pak, sama kayak Ibu Rasma. Oke, terima Fraktur kasih. terbagi dua, yaitu fraktur Sungguh luar terbuka dan biasa fraktur ya. tertutup. Yang disebabkan oleh cedera langsung, tidak langsung, stres, dan kelainan yang tidak normal. Gitu saja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kesimpulan yang sudah diberikan oleh adik-adik sekalian. Jadi fraktur itu sebenarnya adalah terputusnya sambungan atau rusaknya sambungan utuh dari tulang itu sendiri, kemudian disebabkan oleh beberapa faktor dan penanganannya. Prinsip penanganannya juga ada ya, salah satu itu reduksi, mobilisasi, dan rehabilitasi ya. Oke, jadi Bapak rasa adik-adik sekalian sudah paham. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pengkajian-pengkajian yang dilakukan pada gawat daruratan dengan fraktur. Namun berhubung sore hari ini laptop Bapak agak bermasalah, jadi itu nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Untuk mengakhiri kegiatan kita sore hari ini, ada baiknya siapa yang membuka dengan doa, dia juga yang menutup dengan doa. Jadi silakan Pak Oki untuk doanya. Baik teman-teman semua, setelah diakhiri pembelajaran pada hari ini, kita tutup dengan doa, bersyukur mudah-mudahan kita ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk diri kita dan untuk umat manusia umumnya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dengan suara pelan, disilahkan.
berdoa selesai. Oke, terima kasih. Demikian presentasi saya. Selamat sore. Mohon kiranya kalau ada kesalahan-kesalahan, mohon dimaklumi. Karena ada masalah-masalah teknis yang agak sulit mau ditangani sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Guru. Iya, aplaus untuk Pak Seri terakhir. Ya, Tabe Bu Ani, silakan Bu. Oke Bu, Tabe. Pak Seri, selamat sore Pak. Menjelang malam Pak Seri. Hebat Pak, masih bertahan sampai akhir ya Pak ya. Masih semangat Pak. Ya, Oke, iya. Saya yakin Pak Seri sudah tampil maksimal, tetapi yang namanya daringnya seperti ini kondisinya Pak. Ada saja. Padahal saya yakin Bapak tadi sudah persiapkan maksimal. Semua Bapak bahan materinya Bapak sudah kerjakan dengan maksimal. Toh akhirnya pada saat tampil ada gangguan. Tidak apa-apa Pak, namanya juga daring ya seperti itulah, pasti ada gangguan. Itu, tapi ya saya salut di semangatnya Pak, masih bertahan sampai akhir. Dan apa ya, hampir sama Pak ya. Saya tidak memberikan lagi masukan apapun, yang jelas apa yang dilakukan oleh teman-teman sebelumnya itu bisa juga menjadi masukan buat Pak Seri gitu. Dan kita berharapnya pada per-teaching kedua malah lebih mantap lagi Pak, gitu ya. Oke, selamat Pak Seri. Makasih Pak Bu Aryani, silakan Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya, jadi halo Pak Seri dengan teman-teman semua, masih semangat. Semangat Bu. Iya, Semangat. Iya, harus semangat ya. Ya, Semangat. jadi Semangat Bu. menjelang maghrib ini ya. Akhirnya selesai juga ya teman-teman peserta 5 orang. Ya, jadi segala masukan-masukan tadi khususnya tentang metodologi tentang apa yang disampaikan oleh Ibu Warni yang luar biasa, banyak sekali masukannya. Tentu ini akan menjadi pembelajaran untuk kita semua ya. Itu adalah pengalaman pembelajaran yang memang ya mau tidak mau ya harus kita berubah gitu ya, harus kita berubah untuk memperbaiki diri. Saya sangat berterima kasih kita semua ya sudah menampilkan yang terbaik ya. Ya